dengan tanpa itu maka kita tetap kokoh. Jadi apa yang selama ini diberikan oleh istri kepada keluarga, sekarang antum yang ngayai. Mungkin kan kemarin itu uang istri, jadi dia itu banyak bantu adiknya, banyak bantu bapaknya, ibunya, dan macam-macam. Antum yang bisa nangani, insya Allah selesai masalah. Titik masalahnya hanya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mempunyai seorang istri yang bekerja sebagai perawat. Akan tetapi, Ana sebagai suami memintanya agar supaya berhenti bekerja. Akan tetapi, orang tua dari sang istri melarang keras untuk berhenti bekerja, sehingga sang istri masih tetap bekerja. Namun Ana sebagai suami tidak ridho, Ustadz. Gimana menurut pendapat Ustadz? Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, dimanapun kita berada. Memang rumah tangga itu nggak ada yang lepas dari masalah. Semua rumah tangga itu mesti bermasalah, karena salah satu di antara sifatnya istri dan anak itu fitnah. Ini innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam ayat yang lain, azwajukum fitnah. Harta kalian, anak kalian, istri-istri kalian itu adalah fitnah, ujian dalam beragama. Ujian dalam kita itu beragama. Lah, salah satu adalah masalah yang semacam disebutkan tadi, yaitu sang suami yang sudah ngerti hukum bahwasanya istri itu sebaiknya itu tinggal di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian jangan menetaplah mereka di rumah mereka masing-masing, jangan keluar bersolek kayak bersoleknya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang sudah ngerti pula bahwasanya di luar rumah itu wanita itu mesti jadi fitnah. Yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza kharajat istashrafaha syaitan. Jadi wanita itu kalau sampai keluar rumah itu dibanggakan oleh setan, dibangga-banggakan, dicantik-cantikan gitu. Oleh setan. Kemudian apalagi kerjanya sebagai perawat, yang rumah sakit umum itu, jadi pertama ikhtilat itu nggak bisa terhindarkan. Jadi antara perawat laki-laki, perawat perempuan, dan macam-macamnya. Yang lebih fatal lagi itu adalah tugas perawat kalau sampai perawat perempuan ngerawat pasien laki-laki, dan itu nggak bisa dihindari. Maksudnya untuk rumah sakit yang umum, ya kita bicara ini rumah sakit yang umum. Adapun rumah sakit yang benar-benar ini pasien laki-laki ditangani dokter laki-laki, perawat laki-laki, pasien perempuan ditangani oleh dokter perempuan, perawat perempuan, itu masih jarang. Jadi kita bicara masih dalam koridor umum. Dari ini dan pertimbangan ini mungkin, dan berbagai pertimbangan yang lainnya, maka sang suami ingin banget untuk istrinya itu resign dari pekerjaan. Pertama ya memang fitrahnya wanita dalam rumah, kemudian anak-anaknya nanti siapa yang ngopeni, siapa yang ngurusi. Sebagai perawat itu kan jadi kerjanya itu sip-sipan, kadang-kadang harus malam, kadang-kadang harus apa, dan semacam-macamnya lah. Berbagai macam pertimbangan yang ada dari situ. Melihat bahwasanya suami merasa bahwasanya insya Allah bisa untuk ngasih nafkah atau yang lain. Tapi di satu sisi ada yang perlu untuk dipikir, bahwasanya untuk bahasan orang awam, termasuk mungkin orang tua dari istri, itu nyekolahan aku entek biaya nyekolahkan sampai jadi perawat, sampai bisa kerja, itu habis biaya jutaan. Sekolahnya dulu 3 tahun, kemudian harus ngelamar kerja, kadang-kadang harus ini, apalagi dan macam-macamnya gitu ya. Yang menurut sebagian kalangan saiki wis penak, wis karek metik hasilnya. Dulu itu sekolah, ngeramut, jadi biayai dan macam-macam. Sekarang itu tinggal metik hasilnya, kok malah disuruh keluar, itu bagaimana toh? Disuruh keluar itu bagaimana? Nah saya tanya ya akhi, ya ukhti. Jadi pertama ya ukhti, fahami suami Anda.
ya akhi, fahami mertua Anda. Jadi dengan bahasa saling memahami itu lebih enak untuk dicari solusi. Jangan gunakan bahasa pokoknya. Nah, pokoknya itu mentok sudah, kalimat mentok yang tidak bisa dicarikan solusi. Nasihat Anda pertama dulu pada sang suami. Sebenarnya inti masalah dari ibu mertua itu hanya satu. Biaya keluar banyak, sekarang tinggal metik hasilnya kok keluar. Orang itu cari kerja itu bunting tulang pontang panting, ini sudah dapat kerja mapan, kok malah keluar. Itu titik yang perlu difahami dari psikologis seorang orang tua. Ini kita bicara orang tua yang golong ngaji loh ya. Orang tua serius ngaji, pokoknya agamanya selamat, dunia urusan belakangan itu. Ini ngono kan antum nggak tanya. Ini tanya berarti ada masalah di titik mertua. Anda menemukan banyak kasus, misalkan orang tua, misalkan anaknya sudah lulus kedokteran, tinggal magang tok, kemudian di dokter 2 tahun lagi, kemudian akhirnya dia itu dinikahi oleh seorang ikhwan, syaratnya harus tidak jadi dokter, monggo, itu ngaji, dalam artian wis penak gitu lah, tawakalnya kepada Allah itu kuat. Tapi dalam kondisi semacam tadi yang nasihatkan, coba antum pikir, ada nggak solusi tetap bekerja tapi di tempat yang syar'i, maksudnya ke klinik pesantren kayak atau ke apa gitu, sehingga dampak ikhtilat sama dampak nyentuh pasien laki-laki misalkan itu nggak ada. Itu batu loncatan aja, batu loncatan agar orang tua ridho tetap kerja itu dulu, sambil terus mendakwai, memproses. Yang jenenge proses itu waktu, butuh waktu, nggak bisa langsung pangkas del gitu, nggak bisa. Itu butuh waktu untuk memproses, butuh waktu untuk memproses. Nah, itu solusi awal. Itu solusi awal. Type yang kedua, jika itu nggak memungkinkan, maka coba pikir istri antum itu punya keahlian apa? Jadi punya keahlian apa untuk bisa tetap menghasilkan uang tapi nggak melalui itu semua. Zaman sekarang kan serba online, apa-apa online dan macam-macam bisa dikerjakan di rumah. Karena yang diinginkan orang tua itu cuma itu sebenarnya itu. Anakku dulu sekolah banyak biaya, sekarang ya seharusnya itu dapat pendapatan, dapat pendapatan. Mentok juga. Jadi mentok juga sekarang letaknya adalah pada ekonomi antum. Letaknya pada ekonomi antum. Kalau sebenarnya antum itu mapan dan apa yang didapatkan oleh, berapa sih gajinya perawat itu? Berapa? UMR ya. Jadi UMR anggaplah kalau di Gresik itu 4 ya. Jadi 4. Maksudnya sampai 4? Kayak yakin ya, sekitar itu Ustaz. Sekitar itu ya. 4 juta ya, anggaplah 4 juta. Kalau kemudian antum jadi mampu untuk meyakinkan kepada istri, kepada mertua, ini bahasa kita, kepada mertua bahwasanya dengan tanpa itu maka tetap kokoh. Jadi apa yang selama ini diberikan oleh istri kepada keluarga, sekarang antum yang ngayai. Mungkin kan kemarin itu uang istri, jadi dia itu banyak bantu adiknya, banyak bantu bapaknya, ibunya dan macam-macam. Antum yang bisa nangani, insya Allah selesai masalah. Titik masalahnya hanya di situ. Titik masalahnya itu hanya di situ. Lah, tatkala di satu sisi antum kepingin cuma pandangannya syar'i, di satu sisi mertua itu pandangannya cuma materi. Lah ini nggak bisa ketemu. Mempertemukan ini butuh waktu. Antum murni karena itu, tawakallah kepada Allah. Wong tua kan nggak bisa, kadang-kadang diajak berpikir semacam itu tuh belum bisa gitu loh, belum bisa. Lah yang anak kaitkan solusi tadi itu bagaimana mendekatkan antara ini dengan itu untuk ketemu pada titik yang diinginkan orang tua jadi, yang diinginkan oleh antum itu jadi. Tapi tatkala itu mentok, jadi tatkala itu sudah mentok, jadi sudah benar-benar jadi mentok, maka nggak ada jalan kecuali harus pakai hukum fikih. Hukum fikih itu paling terakhir untuk dijadikan solusi dalam masalah-masalah semacam ini. Hukum fikih itu yang paling terakhir. Tapi paling asan rembuk dulu sama istri. Jadi bagaimana dan macam-macamnya. Jadi biar nanti yang ngomong kepada orang tuanya itu adalah istri. Tapi anak tidak menasihatkan untuk menggunakan kaidah-kaidah fikih dalam masalah semacam ini. Karena yang kita hadapi adalah orang tua. Ahsannya lebih baiknya menggunakan
pendekatan semacam tadi, bahasa gampangannya itu ikannya dapat, airnya nggak harus keruh. Daripada ikannya nggak dapat kemudian keruhnya sudah nggak keruh-keruhan. Jadi semacam. Tapi kalau sudah mentok, ya syariat Allah di atas segalanya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk kalau memang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah antum insyaallah dengan, kalau memang ini kemudian menjadikan orang tua marah, tetap silaturahim, diperbaiki, jadi berbakti sama mertua dan macam-macam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita. Tapi ingat ya, tatkala ngomong sama orang tua jangan gunakan bahasa ustadz ke muridnya, ditahlili apa itu malah merugikan masalah. Posisikan diri sebagai anak, bagaimana ngomong kepada orang tua sendiri maupun orang tua istri. Wallahu a'lam bishawab.